Cirebon yang kami hormati, Kepala Dinas Pemuda Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya pada hari ini Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023 kita dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2023-2027. Satu KONI Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Aan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat, Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2023 tentang revisi Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengukuhan personalia kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2027. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengesahkan revisi susunan personalia kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Pelindung 1. Bupati Cirebon, 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 3. Dandim 0620 Cirebon, 4. Kapolres Cirebon, 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, 6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon. Dewan Kehormatan 1. Hajah Wahyu Ciptaningsih SEMSI, 2. Hajah Sri Feviana Dedi Supardi, 3. Hengki Kurnia, 4. Dr. Andes Hajayat Nurhayat MSI. Dewan Penyantun 1. PLTU Kanci Kabupaten Cirebon, 2. Indosemen TBK, 3. Pertamina Kabupaten Cirebon, 4. Pimpinan Cabang BJB Sumber, 5. Dirut PDAM Tirtajati Kabupaten Cirebon, 6. Indofood, 7. Harun Pokpan. Pengurus yang disebut nama dimohon ke depan. Ketua Umum Sutardi Raharja SOSH, Ketua Harian Dr. Surbita Sandi Wiranata SEMM AKCA, Wakil Ketua 1 Sugeng Darsono SHMM, Wakil Ketua 2 Haji Deni Subiana SEMSI, Wakil Ketua 3 Insinyur HP Nainggolan, Sekretaris Umum Dr. Andes Haji Hartono MM, Sekretaris 1 Dudi Surya Dharma ST, Sekretaris 2 Isal Mahendra SH, Bendahara Umum Haji Surya SM, Bendahara 1 Adi Suherman, Bendahara 2 Wahnur Jainal Abidin SPD. Bidang-bidang Bidang Hukum Ketua Abdurrahman SHI, Anggota 1 Ali Masya SH, 2 Niko Brian Eko Murahmanto SH. Bidang Organisasi Ketua Roni Wijaya, Anggota 1 Asep Srefullah SPDI, 2 Yosi Martianingsih,
3. Jayadi. Bidang Humas dan Iptek, Ketua Dede Ahdiatama, anggota 1 Yusuf Taujiri MPD, 2 Nur Sandri Agung Rizki. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, Ketua Asep Herage Eskom, anggota 1 Herianto ST, 2 Doni Catu SPD KP. Bidang Pembinaan Prestasi, Pendidikan dan Olahraga, Ketua Teti Perawati SPD, anggota 1 Faisal Arbi SPD, 2 Yayan Mardianto SPD, 3 Adi Rizwandi. Bidang Penelitian dan Pengembangan Prestasi, Ketua Sukawi SPD MPD, anggota 1 Reca Ramdan Pahlevi STH, 2 Wahyu Saputra SE, 3 Anas Abdul Jamil. Bidang Sarana dan Prasarana, Ketua Henry Rohendi, anggota 1 Budiana SE, 2 Billy Mulyono, 3 Faisal Nabawi. Bidang Dana dan Usaha, Ketua Insinyur Haji Soeharto MSI, anggota 1 Saiful Anwar, 2 Ibnu Abdul Malik SPD. Bidang Kesehatan, anggota Ketua Dr. Haji Edi Susanto MM, anggota 1 Dendi Hamdi Eskopnes, 2 Aris Kusmayadi. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Dr. Muhammad Budiana SCP MSI, ditandatangani stempel. Pembacaan teks prastia dan pelantikan. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon, masa bakti 2023-2027 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetia kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetia yang telah diucapkan atas nama KONI dan selaku pimpinan KONI Provinsi Jawa Barat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon masa bakti tahun 2023-2027. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Penyerahan bendera atau Pataka KONI dari Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon.
Penandatanganan berita acara pelantikan. Poni Kabupaten Cirebon. Baik, terima kasih dan mohon kembali ke tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang mana hari ini sudah hadir dan menyaksikan kita bersama untuk melantik kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum KONI Jawa Barat beserta Bapak Ketua Harian KONI Jawa Barat dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Forkominda Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Bapak para Kepala Dinas Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati para Ketua KONI se-Jawa Barat. Alhamdulillah yang pada siang hari ini telah hadir, Pak. Terima kasih. Cirebon suasananya panas, Pak. Yang kami hormati para ketua cabang olahraga yang telah hadir. Yang kami hormati teman-teman Forum LSM se-Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati teman-teman Forum Wartawan se-Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati juga keluarga besar AMS Kabupaten Cirebon beserta sayapnya, yang mana sampai dengan hari ini selalu setia mengawal perjalanan pencalonan sampai dengan terpilihnya Ketua KONI. Kami ucapkan terima kasih Pak Haji Nana Karmana dan teman-teman semua. Yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat inayahnya kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk menghadiri acara pelantikan pengurus KONI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memuliakan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, saya mengucapkan terima kasih kepada atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan pada kami sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2027. Kepada para pengurus baru KONI Kabupaten Cirebon masa bakti 2023-2027 ini, saya mengajak saudara-saudari semua untuk bekerjasama bahu-membahu menjalankan organisasi KONI yang bersama-sama kita cintai, komitmen konsisten dan konsekuen yang didukung oleh komunikasi yang aktif merupakan kata kunci untuk mensukseskan. KONI merupakan organisasi besar di bidang olahraga dan lahan pengabdian di bidang olahraga dengan cabang olahraga yang ada di dalamnya. Sebagai pengurus baru, kita senantiasa harus mengedepankan aspek kehormatan dan etika di atas segala-galanya, sehingga fakta integritas menjadi aspek yang sangat penting. Untuk itu, kita memegang teguh sebagai landasan utama kita menjalankan roda organisasi ini. Saudara-saudariku semua pengurus KONI yang baru dilantik, kita merupakan orang terpilih. Mari kita buktikan bahwa kita semua bersama-sama bergotong royong mampu menjalankan organisasi ini secara profesional dan mendudukan organisasi yang kita cintai ini mewujudkan visi Cirebon KONI Katon, sehingga prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon Katon dan rankingnya di Jawa Barat meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati dan hadirin sekalian, kalau saya pekikan salam olahraga agar dijawab Jabar hat-trick juara. Salam olahraga. Selamat siang, sampurasun, mohon salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG. Terima kasih di tengah kesibukan Bapak menyempatkan semata-mata untuk menyemangati dunia olahraga Kabupaten Cirebon. Terima kasih Pak Bupati atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Cirebon barangkali hadir. Yang saya hormati Bapak Kadispora Kabupaten Cirebon, Bapak Ikin Asikin SOSMSI, beserta seluruh OPD Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Cirebon barangkali hadir. Yang saya hormati Forkominda Kabupaten Cirebon atau yang mewakili Pak Bupati, seperti yang sudah saya tadi kenalkan, juga hadir di sini sahabat-sahabat kami, sahabat kita semua, para ketua KONI kabupaten kota yang hadir. Saya akan sapa yang paling jauh dulu Pak, Ibu Ketua KONI Kota Cirebon, Ibu Haji Melati Muslawati. Terima kasih Bu, terima kasih. Nun sewu tadi 4 gentongnya enak, enak pol. Kemudian yang saya hormati tentunya sahabat baru kami nih, Pak Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Pak Sutardi Rahadja, serta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Kemudian di sini hadir juga Ketua KONI Kota Cimahi, Pak Aris Purnomo. Yang saya hormati juga Ketua KONI Kota Tasik, Bapak Arif Surahman. Kemudian hadir juga di sini senior saya Ketua KONI Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Ali Bajri. Kemudian hadir juga senior saya Ketua KONI Kabupaten Kuningan, Bapak Nai Sunaria.
Hadir juga Ketua KONI, ini yang paling jauh juga Pak, Kabupaten Indramayu Pak, Pak Trisula Baedi. Terima kasih Ibu Bapak, para Ketua KONI di tengah kesibukan masih sempat menghadiri acara pelantikan di Kabupaten Cirebon ini. Kemudian Pak Bupati, saya pun ditemani oleh Ketua Harian KONI Provinsi Jawa Barat yang notabene wong Cirebon, Pak Brigjen Purnawirawan Dr. Ali Praetno. Kemudian Ketua 5 KONI Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andes Anjolana. Kemudian ini yang paling cantik dalam rombongan saya, Kabin Hukum KONI Provinsi Jawa Barat, Bu Mega Alwi. Kalau di Pak Bupati di Kabupaten Cirebon ditemani oleh penggiat-penggiat anti narkoba, Granat khususnya, nah beliau tokohnya Pak, di provinsi. Kemudian Kabin Organisasi Bapak Kabin Kuto Aris Wibowo, ini sahabatnya Pak Bupati. Kemudian anggota Binpres Pak Kapten Fatur Rahman, kemudian Kabin Humas dan Protokol Pak Kiki Nurjaman, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Pak Saprani. Itu rombongan kami dari Jawa Barat Pak Bupati. Yang saya hormati juga seluruh anggota KONI Kabupaten Cirebon, para ketua Pencap Cabur Badan Fungsional se-Kabupaten Cirebon yang saya banggakan. Kemudian para tamu undangan, teman-teman dari Forum LSM, dari AMS, karena saya tahu Pak Tandi ini wong AMS juga, itu Angkatan Muda Siliwangi. Kemudian para aktivis lainnya, teman-teman media, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Bupati yang sampai di titik ini, alhamdulillah regenerasi atau kaderisasi kepengurusan KONI Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar. Bahwa ada dinamika, apalagi dinamikanya itu menjelang pelantikan, dan dinamikanya itu oleh Pak Tandi dilaporkan via telepon Pak. Kalau via telepon itu di Cirebon Pak Tandi bilang kuda, maka yang terdengar oleh telinga saya di Bandung kuyak. Ini mohon maaf Pak, kalau kemudian terjadi miskomunikasi terkait tentang penyikapan terhadap dinamika yang terjadi pasca Musorkam KONI Kabupaten Cirebon. Tapi ketika sekarang saya beserta Pak Bupati dan tamu undangan lain, bahkan hadir para ketua KONI dari kabupaten kota lain, nampak ada suasana yang begitu sangat kekeluargaan. Nah, berarti wong Cirebon memang bager-bager. Begini Pak Bupati dan hadirin sekalian, jadi ketika ingin meraih satu kejuaraan, apapun dilakukan. Tapi ketika ada seseorang yang meraih kemenangan, hanya itu dan itu semata-mata hanya syarat pada saat menit, waktu, hari, tanggal itu saja. Karena besok harinya adalah Cirebon bersatu. Besok harinya Jawa Barat bersatu. Besok harinya NKRI. Tidak ada lagi dikotomi antara kau dan aku. Yang ada adalah kita bersama-sama memajukan Kabupaten Cirebon. Bahwa kemudian kalau ada yang merasa sesuatu yang masih sangat mengganjal, itu berarti pemain. Kepada pemain saya doakan untuk segera insaf. Saya Pak Bupati di kampus saya kedatangan tamu tokoh nasional kebanggaan kita semua, Pak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau sampaikan tema kuliah umumnya tentang undang-undang perampasan aset hasil korupsi, karena itu sedang dimajukan lagi oleh pemerintah kepada DPR dan kadang-kadang ditolaknya oleh DPR juga. Bukan Pak Jokowi tidak mau menegakkan itu, nah, karena itu adalah aspek konstitusional. Yang menarik kata Pak Mahfud MD, ketika korupsi terjadi jangan salahkan koruptor. Yang harus disalahkan itu adalah, ini mohon maaf Pak, kita semua. Kenapa seorang politisi, punten Pak Bupati, kenapa seorang kepala daerah, dan kenapa yang lain-lain itu terjerat
penegakan hukum korupsi. Karena pasti ada dalam tanda kutip tuntutan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau saya nyalek hari ini beda dengan pemilu tahun 1955, Pak. Bapak Ibu masih ingat kan? Ada apa di 55? 55 itu adalah pemilu yang paling baik dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Dalam satu kesempatan konon katanya di satu tempat di daerah Jawa sana, antara Masyumi dan PKI melakukan kampanye bersama-sama di satu lapangan. Itu fotonya kata Pak Mahfud ada. Saking luar biasanya kolusivitas terjadi. Di era politik saat ini, kolusivitas pemerintahan yang sangat baik itu adalah tidak jauh dengan tahun ini, Pak. Terjadi di hasil pemilu 99 hingga 2000 sekian. Itu belum terlalu marah dari Pak Gus Dur, dari Gus Dur ke Ibu Mega. Itu kondisi belum terlalu marah. Malah ketika Bu Mega jadi presiden, di saat itu Bu Mega melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Kalau saya melakukan korupsi, karena memang setiap saya keluar rumah, katakanlah saya sebagai tokoh atau politisi, itu di luar rumah saya sudah banyak yang nuntut kepada saya. Mas Budi, anak saya mau sekolah, ya, kamu yang bikin anak, saya yang harus sekolahin. Mas Budi, anak saya mau disunat. Mas Budi, anak saya mau kawinan, dan seterusnya. Sementara pemerintah ngasih uang kehormatan atau gaji kepada saya hanya 11 juta rupiah. Dipotong pajak keterima 10 juta lebih sedikit. Yang memohon bantuan kepada saya kalau dijumlahkan oleh istri saya sekurang 100 juta rupiah. Yang 90 juta kekurangannya untuk menutup konstituen saya putar kepala. Ketemu saya sama pengusaha. Mas, di kantor sampean ada proyek? Oh ada, kebenaran. Pasti kamu yang dapat proyeknya. Dengan catatan hari ini di rumah banyak yang nunggu. Sini, saya minta 100 juta dulu. Oh siap, Mas. Nah ini 100 juta. Lalu saatnya tiba, yang 100 juta habis, ketemu lagi pengusaha yang lain lagi. Mas, ada proyek? Ada. Kamu punya nggak 100 juta? Terkumpul. Di saya terkumpul sekira 500 juta. Dan proyek itu harus dibagi kepada 5 pengusaha. Sementara proyeknya kecil dan hanya 1. Pengusaha yang 1 diuntungkan, yang 4 dirugikan. Yang 4 datang ke kantor Polres atau ke kantor Kejaksaan melaporkan perilaku saya. Selesai. Siapa yang salah? Yang salah yang sering datang ketuk pintu rumah saya. Pak Prof Mahfud MD kurang lebih begitu. Hari ini demikian. Wanitiro dan seterusnya. Ada budaya yang kemudian sesungguhnya tidak menguntungkan bagi penegakan bawahannya dan seterusnya. Nah jadi Bapak sekalian, itu sekelumit saja cerita tentang itu. Pak Kandi Kerum, Pak Ketum, apa hubungannya dengan Komil? Banyak banget. Provinsi maupun kabupaten kota 100% atau 1000% ya, itu masih harus dibiayai menurut Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional oleh APBN dan APBD. Kita penerima hibah hari ini. Artinya saya hanya satu kata ketika saya serahkan Panji Koni Kabupaten Cirebon ke Pak Taka itu ke Pak Tardi, amanah saya bilang. Sehingga kita harus amanah Bapak sekalian. 1 rupiah pun harus kita bertanggungjawabkan. Kami di Kopi Jabar 3 bulan sekali harus melaporkan LPJ, Pak. Bukan 1 tahun sekali. 3 bulan sekali kami harus melaporkan LPJ. Saya Pak Bupati udah setelan gelut-gelut di provinsi mana. Mayunan Sawai, Mayunan NGO itu Pak. Mana biasa Pak Ketua? Waduh. Nggak ada tiasa-tiasa. Apa yang kita terima dari hibah itu yang kita kembangkan, tidak lebih tidak kurang. Nah kemudian bagaimana kita menambahi itu? Ya kita harus bisa sepandai-pandainya Pak Tardi dan jajaran pengurus untuk mencari potensi-potensi kemitraan kita
Ingat, mencari kemitraan kita, jangan minta duit. Potensi kemitraan yang saya maksudkan, bagaimana misalnya Pertamina atau apalah yang ada di Cirebon, yang itu bisa Pak Bupati nyatakan sebagai mitra pemerintah daerah, dimanfaatkan oleh KONI, misalnya dengan menitipkan atlet-atlet berprestasi untuk menjadi orang tua angkat bagi atlet-atlet kita. Stop di situ. Jangan minta-minta duit pengurus KONI sama mitra-mitra pemerintah daerah, tapi memohon untuk bisa menjadi anak-anak. Ya. Banyak Pak Bupati di Kabupaten Cirebon ini prestasinya sudah luar biasa, walaupun di Porprov kemarin peringkatnya masih di 24 ya, dari 27 kabupaten kota. Tapi atlet prestasi yang diandalkan oleh provinsi juga banyak. Ada dari menembak, dari silat kalau tidak salah dari Cirebon ini, dan beberapa cabur lain juga masih diperhitungkan di Jawa Barat. Dan saya atas nama lembaga maupun keluarga besar KONI Jawa Barat mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati sebagai kepala daerah yang memiliki perhatian terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Cirebon ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih juga, walaupun saya tidak melihat hadir di sini, mungkin perwakilannya ada, kepada Pak Ketua KONI Kabupaten Cirebon masa bakti sebelumnya, Pak Hengki Kurnia, atas pengabdiannya di Kabupaten Cirebon, begitu, dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Tardi. Pak Tardi, kami pesankan bisa melanjutkan yang baik-baik dari yang sudah, Pak. Karena kalau dinolkan oleh Bapak nanti seperti mobil isi bensin di pom bensin. Mulai dari nol ya Pak. Kalau mulai dari nol enggak Pak. Pembinaan itu Bapak lihat di sini menembak, nah, fotonya juga ada Pak Jenal, beliau sekretaris Perbakin Jawa Barat. Dan kalau tidak salah pengabdiannya ke Cirebon juga luar biasa untuk atlet menembak. Juga yang lain-lainnya banyak lah di sini. Mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Ada dari sepeda kalau tidak salah, dari isi, dan yang lain-lainnya juga, dari silat yang ada. Itu saja. Sekali lagi tadi terkait pengabdian kepengurusan KONI sebelumnya, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi Pak Tardi selamat bertugas beserta jajaran pengurus, dan senantiasa harus satu garis dengan Bapak Bupati. Ya, tidak boleh keluar dari garis Bapak Bupati. Pak Bupati berharap apa, Pak Tardi dan pengurus harus mengikuti. Saya yakin karena Pak Bupati tidak melakukan arahan. Pak Bupati mau ngasih uang dalam bentuk hibah lewat Pak Kadis dengan amanah, dan ini harus disikapi atau direspon dengan positif. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Pak Bupati dan hadirin sekalian jika ada kata-kata kami, kata-kata saya yang tidak berkenan. Selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita simak bersama sambutan Bupati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dari unsur Kopimda Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon beserta jajaran yang baru saja dilantik, dan saya hormati para ketua KONI se-Jawa Barat yang hadir pada saat ini, dan saya hormati undangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita bisa hadir pada acara pelantikan pengukuhan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon periode 2023-2027. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat
Pak Rekan Tardi beserta rekan-rekan yang baru saja dilantik menjadi pengurus KONI Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan KONI Kabupaten Cirebon bisa membawa nama harum Kabupaten Cirebon. Masa wong Cirebon akeh penduduknya cuma rankingnya 24. Siap. Lalu diputar 24 berarti nomor 4 itu hebat. Hadirin yang baru ini coba bisa mengevaluasi KONI yang sekarang ini, apa potensi-potensi yang ada, lalu kita bisa kembangkan. Dan kami berharap para pengurus KONI yang baru saja dilantik ini bisa selalu berkomunikasi dengan cabur-cabur yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau kita lihat sebenarnya cabang olahraga Kabupaten Cirebon ini sebenarnya banyak yang punya potensi. Yang tadi sebutkan menembak dan yang lainnya, silat dan yang lainnya. Kalau kita lihat, saya lihat kalau lihat latihan, karena sebenarnya ada 3 faktor kalau orang ini bisa berprestasi. Pertama, dari atletnya sendiri yang didukung oleh keluarganya. Nah, yang kedua ini dari organisasinya, dari cabornya, dan juga dari pelatih-pelatihnya. Dan yang ketiga itu dari pemerintah. Kalau 3 hal ini kita bisa bekerja sama, maka atlet kita ini bisa berprestasi. Sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan Jawa Barat, kita ini sama dengan kabupaten lain baik Bogor, Bandung, dan yang lainnya. Anak-anak kita ini punya prestasi, tinggal bagaimana penggalian prestasi ini. Jadi kalau kita orang pendidikan, anak-anak kita ini mempunyai sifat-sifat positif di segala bidang dan juga sifat-sifat yang memang kurang, yaitu negatif. Yang bisa menggali sifat positif menjadi suatu prestasi, yaitu gurunya, yaitu guru dan orang tuanya. Jadi guru di sini, pelatih dan yang lainnya, oh anak ini bisa ini. Karena saya aktif di olahraga itu lama Pak saya, bahkan sampai sekarang saya pun walaupun sudah tua, karena sering di olahraga terus, walaupun tua umurnya rasanya masih muda aja. Umur sudah 63. Saya aktif di boxer. Makanya saya setiap hari lari itu 4-5 kilo. Gitu. Jadi kenapa? Untuk kita supaya sehat. Tapi sekarang itu kalau hidup jangan cuma sekedar olahraga. Kalau olahraga itu sehat secara fisik, maka harus olahraga, olah pikir dan olah pikir. Banyak orang olahraga terus anak masih muda kena pikirannya pusing terus setuk. Nah itu. Bahkan orang rebutan ingin jadi dewan, rebutan ingin jadi bupati, sudah jadi pusing. Kenapa? Nah itulah karena olah pikir dan olah pikirnya. Maka kami dari kepengurusan KONI yang baru ini, kita ingin bisa bekerja sama dengan Kabupaten Cirebon, dengan pemerintah Kabupaten Cirebon dalam ini nanti dengan Dinas Olahraga. Apa sih cabang-cabang di Kabupaten Cirebon yang bisa untuk dikembangkan di tingkat Jawa Barat ini? Karena kalau saya yang dulu kita aktif juga, saya di olahraga, sebenarnya di Jawa Barat itu mana sih yang punya prestasi? Jadi kita ini sebenarnya sebelum bertanding pun kita akan tahu, wah kita tidak bisa di 10 besar. Karena faktornya ini. Karena faktornya di samping itu juga faktor pelatihnya, faktor orangnya, dan juga faktor pendanaan. Memang benar kata Ketua KONI dari Jawa Barat ini. Karena pendanaan pun itu juga mempunyai peran. Gitu. Kalau dari kabupaten lain yang PAD-nya tinggi, so kalau ikuti saya akan ada bonusnya gede. Pada datang. Nah kalau Kabupaten Cirebon ya minimal kalau 15 besar atau 10 besar itu masuk akal, karena kita bisa dipertandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang setingkat dengan Kabupaten Cirebon. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus KONI yang baru kemarin dan sekarang. Selamat kepada pengurus KONI yang baru saja dilantik,
ayo kita kembangkan olahraga ini untuk prestasi Kabupaten Cirebon. Dan juga kami minta bukan saja prestasi, tapi juga olahraga ini harus menjadi budaya di Kabupaten Cirebon ini. Jadi kalau olahraga menjadi budaya di Kabupaten Cirebon, nanti masyarakat itu kalau sudah menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan inilah orang terus menerus dan ingin akan menjadi prestasi. Kalau kita menjadi budaya, olahraga akan mencari bakat-bakat yang berprestasi, itu akan sangat banyak. Tapi kalau kita olahraga juga masih dianggapnya hal-hal yang asik, nanti cari untuk atlet pun yang berprestasi akan sangat susah. Tapi saya yakin Kang Tarwi dengan rekan-rekan, karena di sini banyak rekan-rekan ini dari pemerintah daerah yang ini yang masih aktif, walaupun dalam SK-nya harus berhenti, tapi karena semangatnya masih tinggi, masih aktif gitu. Jadi saya tahu karena ini kayak Pak Hartono, sekretarisnya juga Pak Yayat, ini orang-orang semangat masuk ke. Nah, kita mengabdi jangan sampai habis, walaupun SK-nya habis, mengabdi kepada bangsa negara tetap saya Juni Cirebon. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dan kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina kepengurusan ya. Nanti akan kita bersama dan kita mempersiapkan rapat kerja pertama dan juga jajaran pengurus dengan ketua cabur. Nanti langkah-langkah awal akan kita pertama itu akan kita lakukan dalam kerja. Terus semua akan saya benahi semua di dalam manajemen tata kelola organisasi apa itu nanti akan kita benahi semua. Target jangka pendeknya apa nih Pak? Untuk jangka pendeknya kita lebih kepada komitmen bersama dengan para cabur untuk membangun bagaimana olahraga Kabupaten Cirebon agar lebih meningkat menjadi prestasi. Tentunya didasari dengan komitmen bersama antara KONI Kabupaten Cirebon bersama cabur-cabur. Karena apa yang kita bangun, kita komitmen waktu awal bahwa KONI dan cabur harus mempunyai komitmen bersama. Nah, ini nanti akan kita lakukan di jangka pendeknya. Karena tanpa adanya komitmen, tentunya antara KONI Kabupaten Cirebon tidak akan bisa berjalan dengan baik di dalam pembinaan olahraga ke depan. Betul, itu sudah kami programkan bahwa kita kepada Kabupaten Cirebon sudah berbicara bahwa cabur-cabur yang pernah mendapatkan prestasi di Porpro kemarin supaya dapat bapak angkat di masing-masing perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Dari cabur-cabur yang berprestasi inilah nanti kalau mendapatkan bapak angkat, dengan sendirinya cabur-cabur yang lain akan ikut mendobrak prestasinya. Karena apapun ceritanya kami sepakat dengan
KONI Jabar bahwa kami tidak akan minta bantuan ke perusahaan-perusahaan, tapi bagaimana kita meminta kepada Pak Bupati supaya perusahaan-perusahaan itu jadi pasangan. Artinya memang Pemda lebih aktif untuk kerjasamakan ya? Ya, insya Allah kita akan proaktif, pemerintah daerah juga punya tujuan yang sama untuk membangun olahraga terdepan ini lebih baik. Pak, satu lagi Pak, untuk atlet yang menjaga atlet agar tidak keluar ke kota lain gimana? Iya. Kami alhamdulillah sudah beberapa universitas, Wiswagati, OMC dan kemungkinan nanti ONJ juga akan bekerja sama. Lagi dibangun. Artinya ya kuliah gratis. Jadi atlet-atlet yang lulusan SMA mau kuliah itu gratis. Itu yang kita bangun yang pertama. Kedua, kami juga meminta kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, bahwa atlet-atlet yang berprestasi tolong perhatikan supaya tidak lari. Apakah itu berbentuk ada semacam bonus tiap bulan untuk pembinaan tiap bulan. Nah, teknisnya nanti kita bicarakan dengan Pak Bupati. Tapi prinsipnya kita juga mengharapkan supaya atlet-atlet tidak lari, yaitu tadi sudah ada beberapa universitas bekerja sama dan Pak Bupati juga sudah kita bicarakan dengan beliau untuk bagaimana para atlet itu tidak lari. Tentunya pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Ada rencana untuk melakukan kejuaraan KONI Kabupaten Cup atau apa Pak? Insya Allah nanti kemungkinan setelah 100 hari kerja ya. Setelah 100 hari kerja kita akan membuat program rapat kerja apa yang harus kita lakukan. Tentunya event-event kompetisi itu harus kita jalankan karena majunya organisasi itu juga didasari dengan kegiatan-kegiatan.